Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Di sini saya akan membahas tentang makalah analisis strategi bisnis syariah dan marketing pada masa pandemi COVID-19. Baris kepemilikan Muhammad Anjur Zaman, Program Studi Ekonomi Islam FIAI UII. Next. Abstrak. Pandemi COVID-19 telah memengaruhi sistem perekonomian Indonesia. Hal ini menyebabkan adanya permosrotan penjualan. Maka dari itu, tujuan analisis ini agar dapat diketahui bagaimana strategi dan bagaimana cara pemasaran syariah pada masa pandemi COVID-19. Kata kunci, bisnis syariah, ekonomi, marketing, pandemi. Next. Bisnis sebagai bagian dari usaha merupakan suatu keharusan bahkan kewajiban. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275, Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli bagaimana manusia untuk usaha memenuhi kebutuhan serta menggapai keberkahan hidup. Rumuis dan Rosyadi 2020. Sampai saat ini pandemi COVID-19 masih terjadi di dalam negara Indonesia. Dampak yang terjadi sangatlah besar hingga mengakibatkan banyak tatanan dan anggaran pemerintah berantakan. Next. COVID-19 menyebabkan diberlakukannya sistem penerapan lockdown, sehingga banyak aktivitas masyarakat berhenti, baik dari lembaga pemerintah, perusahaan swasta, wirausaha, transportasi, pariwisata, pendidikan, dan banyak sektor lain. Para pelaku bisnis atau usaha dalam menyikapi persaingan usaha yang semakin ketat dengan menerapkan strategi untuk perkembangan usahanya. Next. Pemerintah tidak tinggal diam dalam mengambil kebijakan, yaitu relaksasi kredit yang diberikan pemerintah di tengah pandemi COVID-19. Dalam pandemi COVID-19 dapat mempengaruhi dari segi penawaran dan permintaan. Next. Pengusaha dapat melakukan pencatatan keuangan baik pemasukan, pengeluaran, dan pembukuan perusahaan yang rapi. Analisis ini bertujuan agar dapat mengetahui bagaimana strategi dan marketing dalam menghadapi pandemi COVID. Dan juga apa saja permasalahan yang terjadi saat pandemi, yaitu tentang bagaimana cara melakukan bisnis dan marketing agar tetap bertahan dan tetap mendapatkan masukan. Next. Pembahasan. Bisnis syariah adalah usaha manusia dalam menjalankan perekonomian untuk memenuhi kebutuhan berupa produksi, distribusi, konsumsi, dan perdagangan yang sesuai aturan-aturan dalam syariat agama Islam dalam Al-Quran dan juga hadis. COVID-19 telah menyerang Indonesia yang diketahui sebanyak 643.508 orang yang terkena virus per tanggal 16 Desember 2020. Sehingga banyak sektor yang terkena dampaknya tak lain juga dalam sektor perekonomian Indonesia. Hal ini juga berpengaruh terhadap sektor UMKM. Next. Akibat pandemi COVID-19, keuntungan dari usaha hanya mampu bertahan 5-10%. Usaha mikro, kecil, dan menengah juga kurang mampu dalam menghadapi COVID-19. Untuk menghadapinya, dibutuhkan adanya berbagai hal, yaitu tingkatnya digitalisasi yang masih rendah. Next. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam membantu UMKM. 1. Memberikan bantuan terhadap pelaku UMKM yang terdampak. Pemerintah juga memberikan bantuan terhadap UMKM, yaitu dengan memberikan pembayaran pembebasan listrik terhadap pengguna di bawah 450 volt dan diskon terhadap tarif listrik 900 volt. Pemerintah juga memberikan bantuan bansos terhadap masyarakat DKI yang diberikan kepada 1,6 juta jiwa sebesar 600.000 per bulan selama 3 bulan. Dan juga pemerintah memberikan bantuan terhadap masyarakat yang di luar wilayah Jabodetabek dalam bentuk tunai dan bansos. 2. Insentif perpajakan. Pemerintah juga memberikan insentif pajak bagi UMKM.
Next. Strategi bisnis dalam marketing dalam menghadapi pandemi. 1. UMKM bisa melakukan marketing lewat e-commerce. Di era zaman revolusi industri 4.0, para pelaku usaha seharusnya memang sudah menggunakan e-commerce. Dalam menghadapi pandemi COVID, perdagangan pembelanjaan dari konsumen yang sudah mulai bergeser bisa tetap bertahan, bahkan berpotensi untuk menjangkau pangsa pasar baru. Pandemi COVID-19, penjualan secara langsung umumnya mengalami penurunan, sehingga pelaku UMKM seharusnya menggunakan marketing lewat e-commerce. Next. 2. Melakukan penawaran lewat digital marketing. Digital marketing adalah kegiatan promosi dan pencarian pasar melalui media digital secara online dengan memanfaatkan berbagai sarana, misalnya jejaring sosial. Pelaku UMKM dapat memasarkan produk secara maksimal dan berpikir kreatif, inovatif agar tetap bertahan dalam pandemi COVID-19, yaitu dengan cara menawarkan barangnya lewat digital marketing. Next. 3. Melakukan perbaikan produk dan pelayanan. Dalam masa pandemi, banyak orang yang melakukan pemesanan lewat online, sehingga membuat tantangan tersendiri agar selalu memberikan perbaikan produk dan pelayanan sehingga membeli kecanduan dengan produk yang kita jual. Hal ini juga saya rasakan sendiri dalam pelaku UMKM. Karena dalam masa pandemi COVID-19, pemesanan turun drastis sehingga saya melakukan strategi 1, 2, dan 3. Next. Kesimpulan, dalam masa pandemi COVID-19, memang banyak sektor yang dirugikan, tidak terkecuali dalam sektor perekonomian. Hal ini juga memberikan dampak terhadap sektor UMKM karena UMKM adalah penopang perekonomian negara. Strategi yang dapat dilakukan sebagai pelaku UMKM yaitu agar melakukan penjualan melalui e-commerce, melakukan pemasaran dan marketing lewat digital marketing, dan juga melakukan perbaikan produk, juga melakukan perbaikan dalam melayani pembeli, sehingga bisnis dan marketing tetap dapat survive dan melakukan penjualan, dan bisnis tetap berjalan normal walaupun banyak aktivitas terganggu. Akan tetapi pelaku UMKM dapat terus bangkit dan melakukan penjualan lagi. Pemerintah juga memberikan kebijakan bantuan yang disalurkan langsung kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Next. Next. Demikian makalah yang bisa saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.